bersyukur atas nikmat hidup pagi ini. Awali pagi kita dengan asupan ilmu yang cukup. Inilah Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Cirebon, untuk hari Rabu 14 Desember 2022 kita jumpa kembali dalam Religi Pagi. Dan untuk hari ini yang akan mengisi Religi Pagi yaitu bersama Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Hari ini kita akan mengkaji tentang prinsip utama dalam pembagian waris. Nanti pendengar Anda bisa berinteraktif bersama Ustadz Nasuha Fakih melalui telepon di 0231 8493259, dan juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon ya. Melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Baik, kita sapa terlebih dahulu Ustadz Nasuha Fakih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, pendengar, sebelum Anda dapat berinteraksi bersama Ustadz Nasuha Fakih, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pemaparan yang akan disampaikannya mengenai prinsip utama dalam pembagian waris. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansorihi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, khususnya saya dan semua para pendengar dan para kru di RRI Cirebon dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan, umur panjang, dan lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Semoga kita semua pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada edisi hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, saya mengangkat tema tentang prinsip utama dalam pembagian harta waris. Para pendengar dimanapun berada,
Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syariat kepada kita selaku umatnya banyak sekali. Salah satu di antaranya adalah syariat pembagian harta waris, manakala salah satu di antara keluarga kita ada yang meninggal dunia. Kalau sudah jelas ada yang meninggal dunia, maka ada kaifiah ataupun cara bagaimana pembagian harta peninggalan orang yang meninggal tersebut kepada seluruh ahli warisnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah merinci bagian-bagian tata caranya untuk memberikan hak-hak kepada semua ahli waris, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Dua ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sejelas-jelasnya dan juga memberikan alasan kenapa di antara ahli waris ini ada yang mendapat setengah, kenapa ahli waris mendapatkan sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, bahkan 2/3. Dan prinsip utama di antara salah satunya lagi adalah 2:1. Nah, prinsip utama inilah akan saya angkat pada kesempatan pagi hari ini. Karena masalah pembagian harta waris ini kadang-kadang, mohon maaf, menjadi tabu, menjadi barang yang disepelekan. Padahal ini adalah prinsip utama di antara pembagian waris itu adalah 2:1. Bahkan firman Allah 2:1 ini paling terdepan, yakni di dalam surat An-Nisa ayat 11. Allah telah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mensyariatkan kepada kamu semua untuk hak bagian anak-anakmu manakala orang tua meninggal dunia, maka anak laki mendapat 2 bagian, anak perempuan mendapat 1 bagian. Ini kata Allah dalam Al-Quran, ini prinsip utama. Tapi di masyarakat kenapa dibagi rata? Bahkan kebanyakan, mohon maaf, orang tua ini hasil dari penelitian saya ini, kebanyakan orang tua karena melihat porsinya beda antara laki dan perempuan, maka orang tua ini berinisiasi sebelum meninggal dunia sudah dibagi-bagi kepada anak-anaknya sampai habis. Ini kenyataan realita di masyarakat. Maka ayo bersama-sama kita ingin bahagia di dunia, juga ingin bahagia di akhirat. Maka salah satu di antara pembagian waris, Allah berfirman, adalah prinsip utamanya 2:1. Lalu pertanyaannya, kenapa gitu? Anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Lah, inilah jawaban pada kesempatan pagi hari ini akan saya sampaikan, supaya tidak menjadi tabu dan supaya dapat menjadikan ilmiah ataupun bisa masuk akal. Dalam buku saya yang saya susun sejak tahun 2015 hingga sekarang, dan alhamdulillah masih ada sebagiannya untuk dipegang sebagai panduan di RRI ini. Dalam buku saya itu ada 4 sudut pandang kenapa anak laki dapat 2, perempuan dapat 1. Sudut pandang yang pertama adalah dilihat dari segi sejarah, bahwa hukum kewarisan pada zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul itu dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat jahiliyah saat itu, yakni hidupnya nomaden atau berpindah-pindah, hidupnya suka berperang antara suku satu dengan suku yang lain, suka merampas hak-hak milik orang lain. Ini sosial masyarakat jahiliyah zaman dulu demikian. Sehingga ketika memiliki anak perempuan menjadi ketika ada anak laki-laki menjadi bangga, karena anak laki-laki ini mampu berperang, mampu mengangkat senjata, dan mampu mengangkat harkat dari sukunya, dibandingkan ketika punya anak perempuan. Kalau ketika punya anak perempuan menjadi aib waktu zaman jahiliyah ini, maka sebagai konsekuensi hukumnya, ketika orang tuanya, taruhlah ayahnya meninggal dunia,
maka hak waris hanya jatuh pada anak laki-laki yang memiliki fisik yang kuat. Sedangkan anak perempuan tidak dapat sama sekali. Bahkan ayahnya meninggal dunia, kemudian meninggalkan istri yang cantik sebagai jandanya. Kebiasaan zaman jahiliyah ini, anak ataupun istrinya yang janda ini dinikahi oleh anaknya sebagai diwariskan kepada anak-anaknya. Ini zaman jahiliyah. Bahkan pada saat itu salah satu di antara suku yang dulu itu namanya Mikhzam bin Abi Qais, ayahnya meninggal dunia kemudian meninggalkan janda yang cantik, maka anak namanya Mikhzam bin Abi Qais ini ingin menikahi istrinya ayahnya. Kemudian istrinya ayah tidak mau dan minta pertanyaan kepada Rasulullah SAW. Kemudian turunlah ayat pada surat An-Nisa. Allah telah berfirman, wala nakaha wa ma tankihu ma nakaha ba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Dan janganlah kamu menikahi dari istri ayahmu kecuali pada zaman dahulu atau sebelum kamu. Sebabnya apa? Innahu kana fahisyatau wa maqtau wa sa'asabila. Karena hal itu ada perbuatan yang keji. Dan inilah Allah Subhanahu wa taala membatasi. Sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi rasul, itu kebiasaan kelaziman zaman jahiliyah, istrinya suami itu yang cantik itu dinikahi oleh anaknya. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi terjadi diskriminatif waktu zaman jahiliyah ini. Anak perempuan atau perempuan siapapun ini tidak mendapatkan hak, bahkan menjadi barang pusaka untuk diwariskan kepada anak-anaknya. Namun alhamdulillah setelah Nabi Muhammad diutus menjadi rasul, ini berbalik arah, mengangkat harkat seorang wanita. Buktinya surga ada di telapak kaki ibu. Siapa yang kita hormati? Ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Baru ayahmu. Ini adalah merupakan mengangkat harkat seorang wanita. Bahkan masalah ketika ayahnya meninggal dunia, ketika punya anak laki dan perempuan sama-sama mendapatkan hak. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 7, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa. Dan bagi anak laki-laki mendapat bagian dari orang tua kerabatnya, dan bagi anak perempuan pun sama, mendapatkan bagian dari orang tua dan kerabatnya. Qalla minhu aw katsur, ada yang dapat sedikit dan ada yang dapat banyak. Nasibam mafruḍo, itulah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditakyidkan lagi, dijelaskan lagi dalam surat An-Nisa ayat 11-nya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Jadi 2:1 ini adalah prinsip utama, dasarnya kuat Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 diperkuat oleh surat An-Nisa ayat 11. Jadi kesimpulan secara sejarah, anak perempuan itu mending dapat sedikit daripada tidak dapat sama sekali. Kalau sekiranya hari ini zaman sekarang masih zaman jahiliyah, maka tidak ada anak perempuan kecuali anak perempuan yang cantik-cantik untuk melampiaskan hawa nafsunya. Boro-boro dapat warisan zaman jahiliyah. Namun alhamdulillah harkat derajat seorang wanita diangkat oleh Islam. Bahkan yang dulunya anak perempuan tidak dapat hak waris, sekarang dapat hak waris. Walaupun dapat sedikit, untung dapat sedikit daripada tidak dapat sama sekali. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa anak perempuan dapat 1, anak laki-laki dapat 2? Prinsip utama itu, sudut pandang yang kedua adalah dilihat dari hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban antara anak laki dan perempuan itu tentu berbeda. Masih lebih banyak kewajibannya seorang anak laki-laki daripada anak perempuan. Contoh misal ketika mau menikahi calon suami, calon istrinya, maka kewajiban utama
calon suami adalah memberikan mahar kepada calon istri. Dan ketika menikah pun yang wajib memberi nafkah adalah anak laki-laki atau laki-laki itu loh. Maka di sini kalau kita berikan ilustrasi yang sangat sederhana, kalau prinsip 2:1 seumpama ada orang tua meninggal dunia, hak warisnya hanya 3 juta seumpama. Kalau punya anak laki 1, anak perempuan 1, maka berlaku 2:1. Maka dari 3 juta ini anak laki-laki dapat 2 juta, anak perempuan dapat 1 juta. Anak laki-laki yang dapat waris dapat 2 juta ini kemudian beranjak dewasa dan punya pacar dan kemudian mau dinikahi oleh anak perempuan, dapat warisan dari orang tuanya 1 juta. Warisan dari 1 juta ini akan berkurang atau bertambah ketika dinikahi oleh calon suaminya, pasti bertambah. Sebabnya apa? Karena anak perempuan mendapatkan hak dari kewajiban calon suaminya untuk diberi mahar. Jadi anak perempuan bukan memberi tapi diberi mahar. Taruhlah sama diberi 1 juta, maka warisannya dapat 1 juta, mahar dari calon suaminya dapat 1 juta, bertambah itu loh. Inilah betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala memberikan prinsip utama pembagian harta waris kepada anak manakala orang tuanya meninggal dunia. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip pembagian harta waris 2:1, kenapa gitu loh? Sudut pandang yang ketiga adalah dilihat dari fisik kenyataannya, kodrat kenyataannya. Fisik anak laki dan anak perempuan itu lebih kuat laki-laki biasanya. Kalaupun ada perempuan fisiknya kuat, hanya bandingnya banyak, 1:1000. Contohnya ada wanita tomboy, mohon maaf. Nah, tapi kebanyakan kan lebih kuat anak laki-laki secara fisik kenyataannya. Maka ada istilah Jawa, sepikul segendong istilahnya. Artinya anak laki-laki ini ketika membawa barang itu biasanya memikul. Kalau memikul istrinya kan 2, depan dan belakang. Tetapi ketika perempuan membawa barang biasanya di mana-mana biasanya menggendong gitu. Kalau menggendong istrinya berapa? Kan 1, di samping atau di belakang saja. Nah, kapasitas anak perempuan melihat dari fisiknya lebih tidak kuat ataupun fisiknya tidak lemah, maka ketika membawa barang ya menggendong. Kalau dia memaksakan diri biasanya menggendong kemudian memikul, jangan harap besok lusanya akan sehat, karena kapasitasnya perempuan adalah menggendong. Lalu dia memaksakan diri memikul, besoknya akan sakit. Sama dalam hal pembagian harta waris juga. Jadi masalah istilah Jawa ini diterapkan secara hukum Islam masuk gitu loh. Artinya sepikul segendong itu. Sepikul artinya anak laki-laki dapat 2, segendong artinya anak perempuan itu dapat 1. Insya Allah akan keberkahan muncul di sini. Tapi kalau memaksakan diri biasanya menggendong kemudian memikul, nanti akan menjadi masalah, menjadi bahaya. Jangan sampai nila setitik rusak susu sebelanga itu. Yang diharapkan adalah keberkahan, yang diharapkan adalah merupakan kenikmatan supaya kita enak ketika dimakan dan seterusnya. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudut pandang yang keempat, kenapa anak laki dapat 2, perempuan dapat 1? Sudut pandang yang keempat adalah secara analogi. Sekarang sudah biasa, sudah umum, menjadi opini publik, bahkan menjadi pembenaran. Salah tapi kaprah di masyarakat ini, mohon maaf. Apa diantaranya? Kalau dibagi anak laki 2, anak perempuan 1, ini tidak adil katanya. Ini menyalahi kesetaraan gender, bahkan sampai segitu gitu loh. Jadi sudah menjadi opini publik, menjadi pembenaran. Bahkan orang tua masih hidup juga dibagi-bagi sampai habis, dibagi rata juga. Ini adalah, mohon maaf, itu tidak benar, itu tidak tepat. Yang tepat adalah kita kembali kepada Al-Quran,
kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara analogi yang namanya 2:1 ini, contoh seumpama kita punya kopiah. Kopiah itu kemudian kita baru beli, kemudian dipakai, ternyata kopiah dengan kepala beda, sehingga lebih besar kepalanya seumpama, maka terjadi seret lah ibaratnya. Atau sebaliknya, kopiahnya itu kecil, besar, maka menjadi grogo ataupun locok gitu. Mana yang diganti, apa kopiahnya atau kepalanya gitu loh. Analoginya itu maksudnya kopiah ibarat opini publik sudah menjadi pembenaran, kepala kita sebagai Al-Qur'annya. Artinya kopiah dengan kepala duluan mana gitu loh. Pasti duluan kepala kan gitu loh. Al-Qur'an dengan opini publik duluan mana? Tentunya duluan Al-Qur'an. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan kita manusia, sudah ada lidzakari mithlul hadzal unsayain itu yang dalam Al-Qur'an itu, yakni fi lauhim mahfuz, ada di lauhil mahfuz secara global, secara ijmalan. Kemudian diturunkan ke masyarakat melalui Nabi Muhammad SAW itu. Jadi kita harus mengikuti Al-Quran, jangan mengikuti opini publik, menjadi penyesatan, mohon maaf. Jangan menjadikan salah tapi kapal sudah umum. Ayo kita kembali kepada Al-Quran, Al-Hadis. Mudah-mudahan kalau kita kembali dengan Al-Quran dan Al-Hadis, kata Nabi, lan tadillu ma anta massaktum bihima, insya Allah tidak akan tersesat selamanya. Yakni apa itu? Al-Quran dan Al-Hadis. Kita kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, khusus mengenai pembagian harta peninggalan dari orang tua. Prinsip utamanya adalah anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Mudah-mudahan kalaupun dapat sedikit menjadikan keberkahan yang diharapkan demikian. Mudah-mudahan apa yang sampaikan prinsip utama ini menjadi jelas, menjadi gamblang, dan bagi yang belum paham maka silakan kita mengadakan dialog interaktif yang dipandu oleh Mas Ija Ibrahim. Baik, terima kasih Ustadz Nasuha Fakih yang sudah menyampaikan pemaparan untuk kita semuanya pendengar mengenai prinsip utama dalam pembagian waris ya. Dan kini saatnya Anda dapat berinteraktif bersama Ustadz Nasuha Fakih melalui telepon di 02318493259, dan untuk Anda yang akan menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon, silakan Anda bisa kirimkan ke 081324951935. Sudah ada penelpon yang masuk, kita langsung saja terima. Assalamualaikum, RRI Cirebon. Waalaikumsalam, Mas Iskandar Julkanen. Iya, Pak Stiono di Bumi Ayu. Silakan Pak Stiono. Guru kita Bapak Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begini Pak Ustadz, sebetulnya hal ini sepele dan bikin malu. Akan tetapi wajib kami minta pendapat Pak Ustadz Nasuha supaya adil dan tidak ribut, semua 5 saudara rukun damai. Bagaimana menghadapi mertua yang menang sendiri Pak Ustadz, dan memanfaatkan kita sebagai anak terakhir. Semua 5 bersaudara, perempuan 3. Mertua membagi waris berupa 6 kolam berikut ikan lele atau 6 balong lele. Kami kebagian 1 kolam. Padahal anak 5 yang 1 balong diserahkan anak yang pertama laki-laki, kakak kami sendiri. Yang kami tanyakan Pak Ustadz, caranya gimana Pak Ustadz membagi yang 1 balong lele itu, karena semua 6 balong lele. Mohon pendapat Pak Ustadz. Mohon maaf, mertuanya masih hidup atau sudah meninggal dunia? Orang tuanya masih hidup, tapi ini sudah agak pikun, jadi sudah dibagi. Sebelum meninggal dibagi Pak Ustadz. Oke. Jadi kalau mertua berarti Pak Setiono sebagai mantu berarti. Iya, itu kan berarti kan bagaimana itu Pak Ustadz? Kan harus negara hukum, harus adil. Enggak mantu, enggak anak. Iya Pak. Terima kasih.
pada Pak Ustadz Nasuha Fakih mengenai pendapat kami, dan terima kasih pula kepada Mas Iskandar Jurganen. Sama-sama. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab. Oke, langsung aja Ustaz. Pak Setiono di Brebes Tanjung, di mana? Di Bumi Ayu. Di Bumi Ayu, ya. Kaitannya dengan orang tua masih hidup, kemudian punya kekayaan berupa kolam ikan dan seterusnya. Anaknya tadi 5. Kemudian masih hidup orang tuanya, kemudian ada niatan, bahkan sudah memberi, ya, bukan niatan, sudah dilaksanakan, berarti. Kolamnya ada 6. Kolamnya ada 6 gitu lah, masing-masing satu sisa satu berarti. Masih ada sisa 1 untuk orang tua berarti kayaknya. Cara pembagiannya bagaimana? Nah, ini yang jadi pertanyaan, laki-lakinya berapa? Iya. Perempuannya berapa anaknya nih Ustaz? Yang jelas ini Pak Setiono kan anak menantu, berarti perempuannya 1, berarti sumpama ini. Iya. Oke. Kalau kita kembali kepada prinsip utama, laki 2 perempuan 1, tetapi setelah orang tua meninggal dunia. Oh, jadi setelah orang tua jangan meninggal sampai dunia dibagi orang tua masih hidup, itu loh, ya. Ini sudah kebiasaan, ini sudah menjadi kebenaran, bahkan sudah kebiasaan sih masalahnya. Itu tidak boleh sebetulnya kalau didasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Karena kalaupun orang tua memberi kepada anak-anaknya itu tidak boleh melebihi 1/3. Sisanya itu adalah nanti ketika saat orang tua telah tiada, gitu loh. Sehingga hukum waris ini tetap ada di muka bumi ini, gitu loh. Tapi kebanyakan kan demikian, diberikan saat orang tua masih hidup. Masih hidup, ya. Nah, kalaupun bagaimana caranya untuk memberikan pencerahan ataupun masukan kepada mertuanya yang tadi itu katanya, ya kita punya semacam ikut andil sebagai amar ma'ruf dan nahi mungkar ini. Karena mohon maaf, ketika orang tua memberikan saat waktu hidup itu termasuk kategorinya tidak baik sebagai nahi mungkar. Kita mencegah jangan sampai terlaksana itu. Kalau kita ingin hidup bahagia di dunia dan akhirat, loh, ya. Karena doakan setiap hari demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalaupun dengan dalil supaya tidak ribut, kadang-kadang demikian. Dan dibagi rata sajalah, gitu loh. Biar nggak ribut. Nggak ribut, itu loh. Keributan semua nggak ribut berarti kan hanya di dunia saja, berarti kan? Ya. Sementara keselamatan di akhirat terjamin nggak? Nah, itu yang kita tidak diinginkan, itu di akhiratnya, di dunia selamat, di akhiratnya tidak selamat. Ya, kita harapkan di akhiratnya juga selamat, gitu loh. Kalau ingin selamat di akhiratnya, ayo kita kembali kepada Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah prinsip utama dalam pembagian waris ini. Jangan sampai kita memberikan harta-harta milik orang tua itu saat masih hidup. Karena ada kaifiah, ada tata cara pendistribusian harta orang tua kepada anak. Di saat orang tua masih hidup bukan cara waris, tapi dengan cara hibah. Hibah pun tidak boleh semuanya, gitu loh. Tapi maksimal berapa, Mas? 1/3 itu. Untuk hibah, ya. Untuk hibah kepada anak-anaknya. Nah, 1/3 pada anak-anaknya boleh dibagi rata. Karena ini sifatnya bukan warisan, gitu loh. Dan orang tua pun mengatakan ini kan milik saya, terserah saya dong. Nah, itu banyak demikian orang tua juga. Dan kekhawatiran juga orang tua kalau dibagi saat dia meninggal dunia. Nah, disitulah kita kekhawatiran tidak ada dasarnya. Bahkan kekhawatiran kita ini sebagai ujian. Kalau kita hanya mengandalkan kekhawatiran, maka ujiannya tidak lulus. Itulah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi, itu dijelaskan dalam Al-Qur'an itu. Nah, jadi bagaimana kita, kalaupun orang tua menghendaki demikian, oke, kita sebagai anak susah kita mengingatkan kepada orang tua ini. Tapi kelima anak ini kalau bisa menyadari semua ini adalah hak milik Allah sebetulnya, harta ini. Kita di dunia ini sebagai amanah saja, titipan. Artinya ketika meninggal dunia, apakah harta-harta dibawa di alam kubur kira-kira? Enggak kan? Maka menyadarilah hal ini, gitu loh. Karena hak absolut harta ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau milik Allah, kalau kita salah cara menggunakannya, Allah akan bendu istilahnya, atau murka, gitu loh. Jangan sampai Allah murka kepada kita gara-gara masalah harta ini. Harta ini jadikan sebagai
ladang pahala sebetulnya, jangan sebagai ladang dosa gitu loh. Karena sebabnya apa? Wa min amwalihim, wa min auladukum inna amwalukum wa auladukum fitnah. Di situ sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu menjadikan fitnah, ujian, cobaan. Ini yang kita harus berhati-hati, karena innallaha indahu ajrun azim. Sesungguhnya di samping Allah ini adalah mendapatkan suatu keberuntungan yang sangat besar. Artinya harta anak ini menjadikan pahala kalau bisa, jangan menjadikan sebagai dosa untuk kita. Nah, salah satu akibat dosa ini karena harta kadang-kadang ini. Nah, kita berhati-hatilah dalam harta. Jadi ketika ada orang tua demikian, kita harus tetap taat, harus kita menghormatinya. Tapi kalau tidak benar, kita tidak wajib taat. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatin khaliq, kata Nabi. Tidak usah taat kepada makhluk sekalipun itu mertua, itu loh. Tidak usah taat kepada makhluk sekalipun itu orang tua kita, selama orang tua mertua kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bermaksiatnya itu meniadakan hukum waris, tetapi melalui mengedepankan tentang hibah, itu yang tidak benar itu. Demikian. Baik, kita lanjutkan kembali religi pagi, dan terima kasih Pak Setiono di Bumi Ayu. Kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Iskandar Zulkarnain. Iya, Bunda Indra di Pelayangan. Iya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2 nih ternyata absennya. Mendengarkan, tadinya sudah mau bertanya apa ya. Sudah bingung yang ditanyakannya apa, Bapak Ustadz. Cuma mendengar tadi tentang orang tua yang masih hidup lalu memberikan. Bung Isai, kalau Bu Indra nih menantu kesayangan dari mertuaku, lalu beliau menghadiahi aku kalung, misalnya kalung emas atau kalung mutiara yang berharga dari sebagai hadiah pada saat masih hidup, boleh-boleh saja kan? Nah, Pak Ustadz, atau nih kamu sudah mengurus anakku dengan sebaik-baiknya, ku beri hadiah Villa Mungil di Linggarjati dengan kolam ikannya, supaya pada saat weekend kamu bisa berdua di sana, healing Bung saya. Nah, itu kan boleh-boleh saja Pak Ustadz. Berarti bagaimana itu ini? Hadiah lah begitu ya. Iya, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Indra di Pelayangan. Silakan Ustaz, kira-kira sehatnya 100% berarti. Karena kemarin masih sakit 80, baru 40 gitu. Sehat selalu Bunda ya. Selalu, alhamdulillah. Ini kaitannya karena mantunya bagus, baik gitu, sehingga mertuanya merasa sangat dia terbantu lah gitu loh. Nah, sehingga mertuanya memberikan villa yang ada di Linggarjati, luar biasa. Gimana, boleh-boleh saja kan? Ya, sepanjang masih ada harta yang lain, itu boleh saya sampaikan. Asal tadi kata Nabi itu tidak boleh melebihi sepertiga. Di situ tidak boleh melebihi sepertiga dari aset keseluruhan. Dari harta keseluruhan mertuanya tadi gitu loh. Nah, kalau habis hartanya itu untuk salah satu anak saja atau untuk semua anak saja, tidak boleh. Jadi seakan-akan itu mertua itu meniadakan hukum waris gitu loh. Nah, di situ. Tapi yang sudah umum itu demikian gitu loh. Memberikan semua kepada anak-anaknya sampai ke menantunya juga yang sayang itu loh. Itu yang tidak boleh seluruhnya. Kalau sebagian saja itu boleh. Karena bagaimana juga keterlibatan kita orang luar sebagai menantu ini kan menjadikan sebagai sarana untuk berbuat baik lah,
menantu kepada mertua dan seterusnya. Kemudian ada niat baik mertua itu sangat boleh, tapi dengan catatan saja itu tidak boleh melebihi sepertiga dari aset dari mertua yang ada, gitu loh. Itu ada rambu-rambunya dari Al-Quran dan dari hadis. Itu dari hadis kalau gitu ya. Jadi jangan melebihi sepertiga saja gitu. Jadi boleh-boleh saja ya. Boleh, tapi jangan dihabiskan semua aset milik mertuanya untuk menantunya kesayangannya, jangan gitu loh. Iya. Apalagi kalau anaknya tidak satu, timbul persoalan cemburu gitu, kecemburuan keluarga, jangan sampai terjadi gitu loh. Nah, akibat dari cemburu kemudian diberikan semua sampai habis. Kalau demikian nanti khawatir orang tua atau mertuanya di mata menantunya, di mata anak-anaknya itu tidak terhormat kadang-kadang tuh. Muru'ah seorang tua, muru'ah seorang mertua ini tidak baik. Sebabnya apa? Nanti lebih kaya anaknya nanti, demikian yang dikhawatirkan demikian kan gitu loh. Karena asetnya kan diberikan semua kepada anaknya kan. Sampai orang tuanya atau mertuanya bahasanya tuh sayanya ikut sama anak saja. Udahlah nggak apa-apa, saya sama anak ikut aja sama gitu ya. menantu saja, itu tidak boleh sebetulnya sih. Orang tua dudukan yang paling tinggi. Derajatnya itu loh, kedudukannya gara-gara orang tuanya itu memberikan semua itu gara-gara demikian. Tapi kalau dibagi waris, mertuanya itu kalau istrinya atau suaminya meninggal dapat lebih banyak daripada anak. Kenapa? Ketika salah satu mertuanya meninggal dunia sama suaminya lah gitu loh, maka istri dapat 2 hak. Hak separuh harta dari harta bersama keseluruhannya, dan hak harta waris dari suaminya 1/8 itu banyak gitu loh. Anak-anaknya tuh ya dapat, tapi lebih banyak orang tuanya. Tapi ketika dibagi rata semua saat orang tua masih hidup, ketika meninggal dunia si suaminya, ini perempuannya sebagai istrinya atau ibunya anak-anak ini mau tinggal di mana gitu loh. Sementara anaknya sudah menempati rumah terakhirnya gitu. Biasanya anak terakhir, anak milik anak terakhir biasanya gitu loh. Iya kan, bener kan ini? Rumah warisnya nih ya. Iya, rumah warisnya itu. Nah, ini akibatnya orang tua ini terlunta-lunta akhirnya. Makanya ini pegang ini sebagai peribahasa ini. Kasih sayang orang tua ke anak adalah sepanjang masa. Atau bahasa saya, kasih sayang orang tua ke anak sekelapa gede ya ku Mas Icai. Kelapa gede, kelapa kan ya itu loh. Tapi kasih sayang anak kepada orang tua adalah sepenggalahan. Atau istilah saya, kasih sayang anak kepada orang tua adalah seupah. Upah bahasa Jawa loh. Apa upah artinya? Upah. Upah itu adalah sebutir nasi gitu loh. Kelapa sama sebutir nasi masih besar mana Mas Icai? Iya, kelapa dong. Kelapa gitu loh. Jauh ya. Jauh gitu loh. Ini kadang-kadang tidak memperhatikan tentang peribahasa. Peribahasa kan ilmu juga loh ini. Jangan sampai kita menjadi masalah karena tidak menggunakan peribahasa itu gitu loh. Jadi kasih sayang orang tua ke anak ini sepanjang masa. Bahkan kasih sayangnya untuk anak semua gitu loh. Nah gitu kan. Tapi ingat ketika sudah jatuh ke anak, kasih sayang anak kepada orang tua adalah sepenggalahan saja. Apalagi anak punya kewajiban yang lain, punya istri, ya kan? Punya anak, kebutuhannya lebih banyak gitu loh. Maka jatuh kepada orang tua gimana? Dan mohon maaf, saya sangat prihatin itu ketika di pinggir jalan, di trotoar, kemudian di perapatan banyak ada orang tua yang compang-camping pakaiannya. Saya pernah, mohon maaf ini, pernah ditanya, ibu masih ada anak-anak? Masih ada gitu loh. Lalu gimana ibu di sini? Yang nggak tahu anak nggak memperhatikan saya gitu loh. Nah ini kan sebuah kasus yang harus kita hati-hati gitu loh. Nah di situ. Jadi kasih sayang orang tua ke anak sepanjang masa, tapi kasih sayang anak kepada orang tua sepenggalahan saja. Nah tapi kalau cara pembagian waris dan jelas itu, insya Allah harkat derajat seorang tua ini tetap muru'ahnya lebih tinggi. Harus kita hormati, harus kita jaga ini. Karena salah satu di antara penghormatan pada seseorang siapapun termasuk dilihat dari harta kadang-kadang. Istilah harta menjadi raja kadang-kadang kan gitu. Bayangkan kalau orang tua miskin, anak kaya, gimana? Menjadi babu kan?
Tapi sebaliknya kalau orang tua kaya, anaknya jadi raja kan gitu Iya. loh. Nah, inilah persepsi-persepsi inilah harus kita luruskan gitu loh. Jangan Baik. sampai menjadi kasihan orang tua itu. Ya, demikian. Ya, Pak Ustadz, kita berikan kesempatan kepada pendengar yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon. Ini ada dari hamba Allah, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ini dari hamba Allah di Cirebon. Izin bertanya, katanya Pak Ustadz, saya punya rumah dan sawah, sedangkan tidak punya anak. Saya tidak punya anak. Iya, iya. Tapi saya punya ponakan laki-laki ada 9, perempuannya ada 10. Banyak banget. Laki-lakinya 9, ponakannya ya. Laki-laki 9, ponakannya ini ada 10. Ya, oke. Nah, bagaimana cara pembagian warisnya? Iya. Niatnya mau dijual, dibagi uangnya saja katanya. Minta cara pembagiannya saja Pak Ustadz. Itu saja, terima kasih. Iya, terima kasih hamba Allah di Cirebon. Sehat selalu mudah-mudahan. Ya, tidak punya anak ya. Berarti punya salah satunya punya berapa tuh 9 ponakan laki-laki dan 10 ponakan perempuan. Berarti ponakan-ponakan ini berarti anak-anaknya kakak adiknya berarti kan? Betul. Nah, ketika orang ini tidak punya anak ataupun bahkan tidak punya ayah, lebih dulu meninggal dunia, mohon maaf, ketika meninggal dunia maka hak warisnya jatuh kepada saudara-saudara kandungnya, utama itu. Nah, kalau saudara-saudara kandungnya telah meninggal dunia, maka keturunannya ada sebagai ponakannya kan, maka hak warisnya nanti diberikan kepada ponakan-ponakan. Tapi yang lebih utama adalah yang berhak adalah saudara-saudara kandungnya dulu, supaya dipastikan porsinya kepada ponakan-ponakannya nanti gitu loh. Contoh, seumpama kita ngambil contoh Bunda Indra saja, biasanya kan anaknya 3 semua, Tata, Toto, Titi, seumpama gitu loh. Ternyata yang meninggal ini meninggal 2, tinggal 1 yang tidak punya anak seumpama. Yang meninggal ini seumpama ini Toto gitu loh. Ya. Yang dimaksud yang tidak punya adalah Toto, semuanya tidak punya Toto, masih hidup semua berarti ya. Nah, Tata Titinya ini adik-adiknya itu meninggal dunia, tetapi punya anak gitu loh. Seumpama Tatanya yang meninggal Toto ya, Tatanya seumpama anaknya dari 19 ya, anak seumpama 9 gitu loh. Titinya anaknya 10 seumpama. Nah, Tata Titi ini meninggal dunia, kemudian punya anak. Maka ketika Totonya meninggal dunia nanti gitu loh, maka jatuh hartanya kepada Tata Titi tetap. Nah, prinsipnya 2:1. Kalau Tata laki-laki berarti 2/3, perempuannya Titi menjadi 1/3 dari aset yang ada miliknya Toto yang akan meninggal dunia nantinya gitu Mama. Nah, diberikan 2/3 milik Tata ini kepada anaknya. Nah, karena anaknya beda kan, jumlah Titi anaknya 9 Mama, jumlah Tata anaknya 10. Betul. Nanti 2/3 diberikan kepada anaknya Tata, sebanyak 2/3 kepada 10 anak gitu loh. Kemudian Titi ada 9, dapat 1/3 dari 1/3 untuk 9 anak. Jadi porsinya itu tidak melihat dari porsi ponakan-ponakan tadi, tapi porsinya orang tuanya ponakan tadi atau adik kakaknya dari yang punya harta yang tidak punya anak itu gitu loh. Dan usahakan kalau bisa jangan dibagi sekarang gitu loh. Sebabnya apa? Sebabnya masih hidup. Kan tadi kan mau dijual dan seterusnya gitu loh. Nah, bahkan ketika tidak punya anak, kalau bisa diambil dulu ketika sudah meninggal dunia. Untuk apa? Untuk sodako jariyah kalau bisa. Karena siapa yang mendoakan lagi kalau bukan dari hartanya gitu loh. Sodako jariyah pun tetap tidak boleh melebihi 1/3. Nah, di situ contoh sumama yang mau menjual aset ini masih hidup ya, kalau bisa jangan dibagi sekarang gitu, kecuali kalau ayah suaminya atau istrinya meninggal dunia boleh dibagi sebagian saja gitu loh. Dari separuh harta suami istri yang dibagi hanya miliknya yang suaminya yang meninggal atau istrinya meninggal saja, sehingga yang masih hidup itu dapat hak
sebagai harta bersama dan hak harta waris gitu loh. Oke. Jadi tadi pertanyaan kan mau menjual hartanya gitu, mau dibagi-bagikan gitu. Betul. Kalau orang yang masih hidup jangan dibagi-bagikan, kecuali tadi kalau sisi kanan kirinya sudah meninggal dunia boleh. Oke. Baik. Lebih jelasnya silakan kontak 085 314 450 193 barangkali lebih luas dan serta japri saja mangga. Oke. Masih ada waktu pendengar untuk kita lanjutkan kembali religi pagi untuk edisi Rabu 14 Desember 2022. Sudah ada penelpon lagi yang masuk. Oke, kita ini teleponnya ke 4867374 sepertinya. Kita coba terima ya. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru nyambung sekarang dari tadi. Baru nyambung sekarang. Tadi yang 59 nggak nyambung dari tadi. Oh gitu. Oke, silakan. Ini dari Garut. Garut, iya. Suaranya sih jadi Garut. Pak Ahmad Fauzi. Ya, silakan. Timbangan nih, jalur selatan. Jalur selatan. Jalur utara. Begini ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sedikit lagi ya. Betul. Saja. Begini tentang masalah waris. Begini Pak, kan saya juga sedikit lah punya warisan orang tua, sedikit nggak banyak Pak. Di sini kan saudara saya kan semuanya 3 laki-laki 2 perempuan. Nah saya adik saya saudara perempuan sadar tentang hukum satu bagian setengah dan satu. Tetapi di sini Pak dibagikan sebagai secara hukum ya. Setelah selesai itu ya saya sebagai kakaknya memberikan kepada adik saya ini hibah dari saya, itu di luar konteks. Kemudian sama juga saudara juga. Jadi akhirnya jadi sama. Kenapa demikian? Saya memberikan kebijakan kepada adik saya yang bungsu. Kenapa demikian? Karena apapun juga saya tidak ada orang tua, ada satu pun juga adalah dekat dengan seorang. Nah, bagaimana itu tidak termasuk tidak melanggar aturan? Karena itu disamakannya juga itu di luar hukum, di luar kebijakan dari saudara saya sebagai laki-laki. Itu juga sama dengan kakak saya juga memberikan kepada saudara saya juga yang perempuan. Jadi akhirnya sama. Mohon bersama Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu dicontoh. Nah, gitu ya. Artinya kita laksanakan sesuai dengan hukum dulu, koridor hukum yang jelas. Yakni 2:1 itu benar. Bahkan adiknya yang perempuan itu mendapatkan 1 bagian daripada anak laki-laki 2 bagian. Itu benar itu. Nanti kalau sudah selesai secara hukum syar'i itu, kemudian kakaknya yang laki-laki ada empati, rasa kasihan sama adiknya yang perempuan atau kakaknya yang perempuan, itu memberikan haknya sebagiannya, itu sangat boleh. Ini yang kita harapkan sebetulnya sih. Bahkan ketika diberi amanah untuk membagi waris, selesai saya memberikan penawaran kepada anak laki-laki. Silakan barangkali mau memberikan hibah sebagiannya untuk adiknya atau kakaknya perempuan, itu sangat boleh. Kalau tidak jalankan tidak dosa loh. Tapi kalau menjalankan anjuran itu akan dapat pahala tambahan kata saya. Hibah itu kan sudah di luar pembagian waris kan? Itu sangat boleh. Jadi 2 pahala yang didapat oleh Pak Fauzi itu loh. Pahala pertama menjalankan syariat Allah, pahalanya dalam surat An-Nisa ayat 13 itu loh. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Ini dapat pahalanya demikian itu loh. Karena menjalankan perintah Allah gitu loh. Dan di saat sudah selesai pembagian waris secara syar'i tadi 2:1, kemudian Pak Fauzi dan adik-adik kakaknya yang laki-laki memberikan hibah kepada adik atau kakaknya yang penuh, sangat bagus sekali gitu loh. Nah, konteksnya bukan warisan, tapi konteksnya adalah pemberian hibah setelah mendapatkan hak waris dari orang tuanya dibagi secara syar'i. Jadi dapat 2 pahala nih Pak Fauzi, terus terang ini. Dan keuntungan yang ketiga adalah harta yang didapat secara syar'i tadi 2:1, insya Allah akan barokah yang diharapkan itu. Amin. Dan diharapkan juga mudah-mudahan doa kita setiap saat Rabbana atina fid dunya hasanah akan tercapai gitu loh. Kerukuhan dalam keluarga sangat kuat sekali gitu loh.
Karena saya merasakan ketika sudah bagi waris secara syar'i dan kemudian anaknya yang laki-laki memberikan hibah kepada perempuan, itu menjadi harmonis banget itu loh. Beda ketika tidak dibagi-bagi ini, menjadikan kecemburuan, menjadikan masalah ini. Jadi ketika cara Pak Fauzi ini akan dapat 3 keuntungan saya sampaikan tadi. Keuntungan pertama secara syar'i, keuntungan kedua memberikan hibah sebagiannya untuk adiknya perempuan. Keuntungan yang ketiga adalah hartanya baroh. Ini yang diharapkan ini. Masalah harta besar kecilnya tidak mengapa sebetulnya sih. Makanya ada atau tidak masalah segera dibagi waris. Sedikit atau banyak pun sama, segera dibagi waris itulah. Supaya kita mendapatkan pahala, mendapatkan keberkahan dan dapat pahala tambahan ketika kakaknya yang laki-laki atau adiknya yang laki-laki memberikan hibah kepada perempuan. Baik. Tapi kebiasaannya kalau sudah ada angka nilai, kebiasaannya menjadi eman kadang-kadang tuh. Eman gitu loh, gitu. Makanya sebagai ujian untuk kita sebagai anak laki-laki. Nah, bagaimana saja kita memberikan hibah. Kalaupun endingnya nanti sama, nggak ada masalah. Teori marketing tidak melihat dari endingnya, tapi melihat dari apanya? Dari prosesnya. Itu proses dilalui kan gitu loh. Melalui pembagian waris secara syar'i, kemudian melalui hibah sebagian yang didapat oleh anak laki-laki yang dapat banyak, itu jauh lebih bagus itu loh. Jadi contoh yang baik ini loh. Ustadz, tidak terasa hampir pukul 6 sebelum kita akhiri. Mungkin ada kesimpulan yang ingin Ustadz sampaikan. Tapi sebelumnya ini ada pertanyaan. Bukan pertanyaan sih Ustadz, katanya minta nomor HP-nya Ustadz katanya. Gitu ya. Silakan disampaikan Ustadz. Para pendengar di mana berada, silakan barangkali mau japri ataupun mau konsultasi secara pribadi, silakan kontak ke nomor saya 085 314 450 193. Sekali lagi 085 314 450 193. Bahkan ketika menginginkan buku yang saya susun ini masih ada ketersediaan, masih mungkin tinggal sedikit, mangga barangkali mau itu lewat japri saja ke kontak 085 314 450 193. Baik. Mungkin bisa ditutup dengan doa Ustadz. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan melalui prinsip utama ini menjadi keberkahan kita semua. Doa kita setiap saat kan Rabbana atina fid dunya hasanah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua di dunia akan bahagia, selamat. Wa fil akhirati hasanah. Doa kita mudah-mudahan di akhirat kelak menjadikan kebahagiaan, keselamatan. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan mudah-mudahan kita terbebaskan, terjaga dari api neraka. Terima kasih, mudah-mudahan dapat berkah semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.